4, 3, 2, 1. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Masuk Mas Bro. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam salah satu program yang telah kita nantikan bersama, program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurun waktu 1 jam mendatang, kami akan menemani kebersamaan Anda dan juga kami akan bacakan nantinya pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka di 033154460087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 706087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Dan Allah. antum juga ya, keluarga dan Amin. semua para pemirsa dan para pendengar ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran Ustaz atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan perkuliahan yang sudah dimulai ya Ustaz, atau masih ini Ustaz PKKMB? Masih PKKMB ya, Ya, mengenal Masya kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Insyaallah pekan depan mulai pengisian KRS. Masya Allah, iya Ustaz. Kemudian pekan setelahnya baru insyaallah aktif perkuliahan. Nah, Masya Allah, semoga Allah mudahkan Ustaz dan para dosen lainnya serta mahasiswa. Dan semoga malam hari ini ada hal-hal yang bermanfaat Ustaz yang dapat pemirsa dapatkan atas penyampaian Ustaz malam hari ini insyaAllah. Barakallahu fikum. Masya Allah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita malam hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah, qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, berapa derajat. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara buah manis dari keimanan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman di dunia dan akhirah. Allah akan mengangkat derajat mereka. Allah akan memuliakan mereka dengan ilmu dan dengan iman. Itulah sumber kemuliaan. Itulah ya sebab diangkatnya derajat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini adalah salah satu dari buah manis dari keimanan. Maka barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ingin diangkat derajatnya,
dan yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dia merealisasikan keimanan dan melaksanakan amal saleh, kemudian hendaklah dia belajar ilmu. Karena ilmu sumber kebaikan dan iman sumber kemuliaan. Tentunya keimanan bukan hanya sekadar keyakinan di hati, tapi gabungan dari 3 perkara. Keimanan yang mencakup keyakinan di hati, kemudian ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Ilmu tentunya dimaksudlah ilmu yang bersumberkan wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan yang diwarisi oleh para sahabat Rasulullah SAW dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Itu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Barang siapa yang ingin mulia, maka hendaklah dia senantiasa meningkatkan keimanannya, memperbaharui keimanannya, dan hendaklah dia senantiasa berusaha belajar ilmu agama, terutama perkara-perkara yang wajib untuk dipelajari sebagai bentuk kesempurnaan agama dan keimanannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat kita dengan iman dan ilmu, dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas satu untai nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, semoga nasihat tadi dapat menjadi renungan bagi kita semuanya dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sapa para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Sragen. Nah, itu di antara beberapa radio yang tergabung di dalam RTVC dan juga merelay siaran kita pada malam hari ini. Baik pemirsa dan para pendengar, sekali lagi kami akan buka layanan telepon untuk para pemirsa dan para pendengar bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui telepon yang kami buka di 0331544687 dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821706087. Baik pemirsa dan juga para pendengar, izin Ustadz untuk kami bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi. Ada pertanyaan pertama dari saudara Al-Hafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menata hati di tengah perkembangan zaman saat ini yang dimana pergaulan bebas sangat terlihat di tengah-tengah kita? Mohon nasihatnya. Ya, terima kasih pada saudara Al-Hafi yang bertanya tentang bagaimana menata hati di zaman sekarang ini. Tentu ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena kesolehan seseorang tergantung kepada kebaikan dan kesolehan hatinya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kebeningan hati kita dan ketulusan hati, kesucian jiwa kita. Yang demikian itu, apalagi di zaman sekarang ini, kena banyak sarana dan media yang akan merusak hati dan jiwa, menodai kesucian dan juga menodai ketulusannya dan mengotori kesuciannya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kesolehan dan kebaikan kepada hati seseorang. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena hati kita ada di genggaman jemari tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Maka kita memohon kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan, di atas agama Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama. Yang kedua, untuk senantiasa menjaga pandangan mata.
menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Apalagi di dunia maya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Maka sesungguhnya pandangan itu adalah anak racun atau anak panah yang beracun yang akan bisa menusuk hati dan jiwa kita. Anak panah syaitan yang dilepaskan oleh syaitan yang untuk menusuk hati dan jiwa manusia. Maka jangan sampai hati kita ternodai. Ini hal yang juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya untuk menata hati dengan banyak Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran dan membaca zikir-zikir diajarkan oleh Rasulullah SAW. Poin yang selanjutnya, membekali dia dengan ilmu. Ilmu agama akan mensucikan hati dan jiwa. Dan itu merupakan suplemen jiwa yang paling utama, gizi dan kebutuhan jiwa yang paling utama. Tanpa ilmu tidak akan mungkin jiwa menjadi baik, tidak akan mungkin hati menjadi sempurna, menjadi istiqomah. Karena banyak amalan-amalan hati yang harus dipelajari, dan juga banyak penyakit-penyakit hati yang harus dihindari, diketahui dan dihindari. Maka dengan ilmu seorang akan mengetahui hal itu. Di antara hal yang harus diperhatikan untuk menata hati adalah bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang saleh. Karena agama dan perilaku seseorang sangat diwarnai dan oleh teman pergaulannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang tergantung pada agama saudaranya. Maka hendaklah seorang atau agama temannya, hendaklah seorang memperhatikan siapa yang harus dia jadikan sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup berbagai celah, berbagai pintu yang akan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang akan menodai hati dan jiwa. Nah, oleh karena itu ini semua membutuhkan usaha dan keseriusan di dalam menjaga hati. Karena menjaga kebeningan hati adalah perkara yang paling utama. Karena itulah yang menjadi landasan kebahagiaan, kebaikan seorang hamba dunia dan akhirat. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillah telah terhubung bersama kita malam hari ini penelpon pertama, Ibu Fatimah di Jambi. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa zikir yang utama itu adalah membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya. Yang ingin saya tanyakan, adakah waktu-waktu tertentu kita sebaiknya baca Al-Quran dan waktu-waktu tertentu untuk membaca zikir-zikir yang lain? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Fatimah di Jambi. Barakallahu fiik. Jadi, zikir yang utama adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah dan perkataan yang terbaik. Kemuliaan Al-Quran, sebagaimana kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran, perkataan Allah, itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Maka perbandingan antara perkataan Allah dan perkataan makhluk sebagaimana perbandingan Allah dengan makhluknya, maka tidak ada perbandingan sama sekali.
maka membacanya adalah zikir yang paling utama. Ya, membaca satu huruf mendapatkan pahala, ya 10 lipat ganda. Dan membaca Al-Quran akan mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, begitu juga membaca zikir-zikir yang lain. Yang menjadi pertanyaan, adakah waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang khusus ya dalam baca Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang lain? Secara mutlak bahwa membaca Al-Quran kapan saja, ya di mana saja, tentunya di tempat yang baik, yang bersih, ya dalam kondisi yang suci adalah amalan yang paling utama. Nah, amalan yang paling utama di malam hari, ya di siang hari, di pagi hari, di sore hari, ya sebelum tidur, itu adalah waktu-waktu yang mulia. Bahkan waktu yang paling mulia membaca Al-Quran paling utama tatkala dalam keadaan solat, terutama solat malam. Jadi membaca Al-Quran, tempat atau waktu yang paling mulia, paling utama untuk membaca Al-Quran adalah di waktu solat, terutama solat malam. Maka disinilah kenapa Nabi SAW membaca atau dalam solat malamnya sungguh sangat panjang ya bacaannya. Karena beliau membaca ya surat Al-Baqarah diselesaikan, kemudian ditambah lagi Ali Imran, ditambah lagi An-Nisa, ya. Itu Rasulullah SAW sampai beliau bengkak kakinya saking lamanya berdiri. Jadi waktu salat. Kemudian di waktu-waktu ya yang spesial ya sebelum terbit fajar. Jadi begitu seorang selesai tahajud misalnya, sambil menunggu terbit fajar, dia juga berzikir, kemudian beristighfar, kemudian juga bisa untuk membaca Al-Quran. Begitu juga di pagi hari, ya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini waktu-waktu yang berkah. Nah, intinya kapan saja dan di mana saja dalam kondisi yang suci dan bersih, maka seorang ya dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan bila seorang ya mengagendakan untuk baca Al-Quran setiap solat ya, maka insya Allah dalam satu hari itu ya biasa untuk menamatkan ya 1 juz ya untuk Al-Quran Al-Karim. Nah, taib, ini secara umum. Kemudian tadi secara khusus adalah di waktu-waktu atau solat. Nah, adapun berzikir, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Dan muqayyad ini ada yang muqayyad dengan waktu dan muqayyad dengan jumlah. Nah, maka secara umum waktu berzikir ya di pagi dan di petang hari. Ya. Di pagi dan di petang hari. Nah, wasabbihu bukratan wa asilah. Bertasbihlah kepada Allah bukratan di pagi hari dan wa asila di sore hari. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang harus dibaca di pagi hari dan petang hari. Di pagi hari tentunya setelah terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, terutama setelah salat subuh berjamaah. Kemudian sore hari setelah asar sampai terbenam matahari. Nah, kemudian di setiap saat, di setiap waktu Nabi SAW ya kana yahmadullah fi kulli ahyanihi. Nabi SAW memuji Allah setiap ya kondisinya, setiap keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan membaca zikir di waktu dan tempat yang disyariatkan untuk membacanya. Seperti tadi zikir di pagi petang hari, maka yang paling utama di situ adalah membaca zikir yang diajarkan Nabi SAW. Membaca zikir sebelum tidur, maka ya zikir-zikir yang sebelum tidur yang paling utama, itulah waktunya. Ya bangun tidur, masuk rumah, ya kemudian begitu selesai atau sebelum makan, sudah makan, ya maka berzikir. Itu semua adalah waktu yang paling utama.
di waktu kita mendengar azan, maka zikir yang paling utama mengikuti bacaan muazzin, kemudian setelah itu berdoa. Itulah waktunya, lebih utama dari membaca Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya, keutamaan tersebut ya tergantung kepada waktu dan tempat, dan ada keutamaan yang juga menjadi ya secara mutlak. Nah, secara mutlak. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan, Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya. Ada Ibu Fatimah tadi di Jambi, Barakallahu fiik, dan juga dapat dipahami dengan baik pula bagi kita semua yang menyimak. Baik pemirsa, Alhamdulillah terhubung kembali malam hari ini. Ada penelpon kedua, ada Ibu hamba Allah di Bondowoso, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiki barak. Ya, silakan Ini Ibu. tentang masalah doa ya Ustaz ya. Kan di sini kan kalau setel morotal itu kan terlalu keras gitu Ustaz ya. Ya. Terlalu keras. Terus ana berdoa di dalam sujud Ustaz. Kalau di dalam sujud katanya itu tergabungnya doa gitu ya Ustaz. Terus tapi ana itu kalau doa itu pakai bahasa Indonesia Ustaz. Iya. Nih doanya kayak gini Ustaz. Ya Allah, mohon pengeras suaranya, mohon dimatikan ya Allah yang berarah ke sini Ustaz. Ya Allah, kan gitu ya Ustaz ya. Karena Gimana? itu sangat mengganggu sekali Ustaz. Pengeras suara ya. Iya. Ya, jam 3 malam itu sudah, atau jam 3 waktu sholat malam itu kan sudah sholat marotal di sini Ustaz. Jadi anak terpaksa berdoa seperti itu ya, kepada Allah. Ya Allah, mohon matikan pengeras suaranya yang berarah ke sini, yang menghadap ke sini, ya Allah gitu. Boleh bang nggak Ustaz? Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Bondowoso. Satu ya fenomena yang di masyarakat kita, kebiasaan di masyarakat. Ya, bahwa sebelum sholat atau setengah jam gitu ya, atau bahkan lebih, itu ya dihidupkan murattal dengan suara dengan pengeras suara. Maka tidak diragukan, yang seperti itu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Ya akan mengganggu. Karena dari waktu sampai ya terbitnya fajar itu waktu masih untuk bisa sholat. Ya, sampai pun mungkin 5 menit sebelum terbit fajar masih ada waktu untuk bisa dia witir. Ya, apalagi setengah jam. Nah, itu untuk sholat. Nah, bayangkan bagaimana kalau rumah seseorang dekat dari masjid yang pengeras suaranya dari 4 penjuru. Nah, apa yang akan terjadi? Akan mengganggu. Maka tidak boleh melakukan yang demikian itu. Ya, tidak boleh. Tidak ada pujian-pujian atau bacaan Quran, harus baca Al-Quran sebelum sholat, enggak ada. Tuntunannya seperti itu. Ya, ini perlu diperingatkan. Tidak ada. Cukuplah yang memperingatkan untuk waktu sholat adalah azan. Ya, azan. Maka kalau sholat subuh misalnya ada azan pertama. Ya, seperti itu. Adapun ya waktu tahajud masih tersisa, kemudian pengeras suara dengan murattal, kendati dibaca Al-Quran, tapi tatkala baca Al-Quran mengganggu orang yang mungkin lagi istirahat, dia sakit, ya, atau mengganggu orang yang sedang sholat di masjid, itu semua tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baca Al-Quran bukan untuk mengganggu yang lain. Ya, ini poin yang pertama. Adapun dalam doa di waktu sujud tadi, ya tidak sepantasnya doa yang seperti itu ibu lakukan dalam sujud. Jadi berdoa dalam sujud itu ya, kalau tidak mampu dengan bahasa Arab ya, bahasa Indonesia yaitu hal untuk mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, keselamatan dari api neraka, untuk masuk ke surga. Adapun dengan ya hal yang seperti tadi, ya alangkah baiknya ibu di siang harinya memperingatkan ya DKM untuk ya tidak mengeraskan suaranya, atau untuk mematikan ya mic yang mengarah kepada rumah ibu, seperti itu, karena mengganggu. Sampaikan kepada mereka
Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dan menjadi solusi ya bagi ibu yang bertanya tadi di Bondowoso, dan juga bagi kita semua yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Semoga menjadi solusi dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami izin membacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Diana Ummu Atiyah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ana memiliki anak yang tahun kemarin sudah diterima kuliah di universitas swasta. Dan rencananya tahun ini ingin tes lagi karena dia ingin kuliah di universitas negeri dengan jurusan yang diimpikannya. Tetapi suami melarang, katanya jangan memaksakan kehendak kepada Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah benar hal seperti itu merupakan bentuk pemaksaan kehendak kepada Allah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, siapa yang bisa memaksakan sesuatu kepada Allah? Nggak ada. Allah nggak bisa dipaksakan. Ya, adapun seorang hamba berusaha, dia tidak lulus pada tahapan pertama misalnya, kemudian dia berusaha lagi untuk meraih impiannya atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, kemudian dia berusaha, itu adalah bentuk usaha, bukan pemaksaan. Adalah bentuk usaha, karena tidak dipungkiri bahwa tentu ada perbedaan antara kampus yang negeri dengan swasta, pasti ada nilai plusnya. Maka di sana mungkin ada spesialisasi yang dia ingin pelajari, maka tidak ada masalah. Jadi berdoa, berusaha itu bentuk dari usaha, bentuk dari usaha, bukan pemaksaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak salah yang dilakukan oleh seorang anak, karena dia memiliki cita-cita yang ingin dia raih, kemudian dia berusaha, tidak lolos misalnya tahun ini untuk ikut ujian di kampus negeri, daripada kosong dia ikut swasta dulu, tapi tahun depan dia berusaha lagi untuk bisa diterima, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bukan pemaksaan kehendak pada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi adalah usaha untuk bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Apakah ini juga sama Ustaz dengan seseorang yang dia sudah bekerja, kemudian qadarullah belum cukup Ustaz untuk kebutuhan, kemudian dia cari sampingan lagi, dia dagang, dia ini. Apakah ini juga bentuk usaha yang diperbolehkan atau tadi mungkin melawan kehendak Allah? Tidak ada seorang bisa melawan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan seorang kan tidak tahu apa yang ditakdirkan bagi dirinya, kecuali setelah itu terjadi. Sekarang kan belum terjadi, dia masih usaha, ada peluang. Dia ikut tes lagi, ikut prosedur, dia ada berusaha, ternyata di usaha ini tidak mencukupi, dia cari usaha lain. Itu bentuk dari seorang berusaha mencari yang penting itu sesuatu yang halal, yang baik dengan cara yang baik, dan untuk mendapatkan yang halal. Jadi dan juga yang tidak kalah pentingnya, tatkala berusaha tersebut jangan lupa berdoa. Jangan lupa memperbaiki hubungan baik kepada Allah dengan takwa, agar dimudahkan urusannya. Permasalahannya dalam hidup ini sering banyak orang-orang atau manusia yang tidak membangun hubungan baik kepada Allah, kemudian dia minta kemudahan kepada Allah. Tapi Allah karena rahmatnya meliputi segala sesuatu, diberi juga gitu. Tapi berbeda dengan seorang yang menjalin hubungan baik dengan Allah dengan takwa. Allah akan mudahkan urusannya, dan berikan rezeki dari pintu dan arah yang dia tidak sangka gitu, dan tidak dia duga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillah yarzuqhu wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi dalam menghadapi problematika hidupnya. Kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Wa may yattaqillaha ja'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, dimudahkan urusannya. Maka
perbaiki hubungan pada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, perbaiki ya usaha kita dengan cara yang baik, karena itu bagian dari takwa. Ya, dan jangan sama sekali mencari rezeki Allah dengan cara yang haram. Nah, jangan mencari rezeki Allah dengan cara yang haram. Kendati mungkin secara nominalnya banyak kita, tapi itulah petaka. Ya, nah. Wa ma indallah la yutlabu bil haram. Yang ada sisi Allah jangan dicari dengan cara yang haram, dengan cara yang baik. Dan tatkala kita telah berusaha dan kita hanya mendapatkan ya sesuai dengan apa yang telah kita usahakan, itulah takdir yang harus kita imani. Kesungguhan apapun yang kita lakukan tidak akan melebihi apa yang telah Allah takdirkan pada hari tersebut. Nah, demikian Allah. Masya Allah, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Masya Allah, semoga dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya khususnya, dan bagi kita semua yang menyimak malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa, Alhamdulillah terhubung kembali malam hari ini. Ada penelpon ketiga, Ibu Iis di Bandung. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin bertanya Ustadz. Nah, Begini, dekat rumah saya itu 3 rumah, ada masjid, ya bukan masjid ya kecil gitu, tapi suka dipakai berjamaah. Tapi ketika waktu azan, itu azannya tuh terpotong-potong gitu, sepertinya gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus Muhammadar gitu, Rasulullah, terus la ilaha illallah. Jadi ada napas di pertengahan itu. Apakah boleh apa enggak seperti itu? Dan saya menyambung tadi ketika waktu subuh, ya bukan subuh, sebelum antara jam 3, jam setengah 3 gitu. Sama di samping saya juga ada suka baca Al-Quran, itu bukan muratadi itu ya, langsung itu. Kebetulan itu yang bacanya itu seorang DKM. Jadi gimana cara menegurnya Ustadz? Syukron jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Iis di Bandung. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan, di dekat rumah beliau ada masjid, yang kemudian yang muazzinnya itu mungkin sepertinya ya terpotong-potong gitu ya. Selama itu terpotong-potong itu bukan ya dan durasi yang lama, tapi ya mungkin tidak tahu apakah mungkin napasnya atau mungkin ya artinya tidak merubah makna. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Tapi ya kurang sempurna. Tapi secara azan ya sah ya. Karena dimaklumi maknanya tapi kurang sempurna. Maka solusinya ya harus diganti dengan muazin yang lebih baik ya, yang dengan fasih mengucapkan kalimat-kalimat azan tadi. Yaitu kalimat-kalimat tauhid ya, kalimat yang betul-betul yang mulia. Nah, jadi secara hukum insyaallah ya sah ya. Karena juga tidak ada faktor kesengajaan, mungkin begitu yang mampu dia lakukan. Tapi alangkah baiknya dicari pengganti muazin yang lebih baik dan ya dalam mengucapkan azan tadi, kalimat-kalimat azan. Adapun yang kedua yang Ibu sampaikan tentang ya baca Al-Quran yang langsung ya sebelum terbit fajar dan dilakukan DKM, inilah ya ini hal kekeliruan ya, tidak benar. Maka untuk mengelola masjid, Dewan Kemakmuran Masjid itu membutuhkan ilmu, ya, butuhkan ilmu, bukannya sebuah ya tugas begitu saja, tidak, butuh ilmu karena masjid tempat beribadah. Maka diharapkan mereka yang mengelola masjid, Dewan Kemakmuran Masjid memiliki ilmu, ya, bagaimana sholat, bagaimana tata caranya, ya seperti itu, dan apa saja yang harus dilakukan di masjid gitu. Nah, karena sebagian disampaikan tadi bahwa Al-Quran na'am kalamullah. Al-Quran ya adalah kalam yang terbaik yang dianjurkan untuk dibaca, tapi tidak boleh mengganggu seseorang tatkala membaca Al-Quran. Dan tidak diragukan
membaca Al-Quran sebelum masuknya waktu subuh, dan itu waktu masih orang berzikir, beristighfar, bertahajud, dan ingin witir, itu kan mengganggu, tidak boleh. Ya, di dalam masjid suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai para sahabat dalam berzikir, itu ya di antara mereka mengeraskan suara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum wa la yu'dhi ba'dukum ba'dha fa inna kullakum munajin rabbahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengeraskan suara, jangan kalian saling mengganggu, karena masing-masing kalian adalah orang yang sedang berzikir dan munajat kepada Allah. Seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi beramal itu membutuhkan ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Belajar, bukannya semangat untuk baca Al-Quran, tapi belajar. Ya, seperti itu. Jadi itu jelas kekeliruan dah. Ibu sampaikan cara yang baik, bahwa ya banyak di sana yang mungkin sholat, tahajud, tapi dengan baca Al-Quran terganggu. Ya, atau dengan murattal atau bacaan Quran secara langsung. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, memberikan petunjuk dan hidayah taufik untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi dhallatal mu'minin dhallatal muslimina ila ar-ruju' ila kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat menjadi solusi ya, dan dipahami dengan baik oleh sang penanya, khususnya ada Ibu Iis tadi di Bandung, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan juga para pendengar, bagi yang ingin berinteraksi bersama kami malam hari ini secara langsung, Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Dan kami himbau kepada para pemirsa ataupun para pendengar yang sudah terhubung teleponnya bersama kami malam hari ini, untuk sedikit mengecilkan volume radio ataupun televisinya agar tidak terjadi feedback yang mengganggu jalannya live streaming atau live interaktif pada malam hari ini. Baik pemirsa, akan kami bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi. Ada pertanyaan dari saudara Arwin Gautama. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, tetangga saya kalau mau mendoakan kakek neneknya yang sudah meninggal dengan cara mengirimkan surat Al-Fatihah. Yang saya mau tanya, adakah doa yang pakai bahasa Arab untuk mendoakan kakek nenek moyang kita yang sudah meninggal sesuai sunnah Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama ya, kebiasaan kita kadang ya, setiap mengirimkan pala Al-Fatihah, ruh fulan, memang tidak ada tuntunan seperti itu ya. Tidak ada tuntunan seperti itu. Ya, jika ingin berdoa, ya mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia, ya bisa dengan mengucapkan doa yang dibaca di waktu salat jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsil bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma adkhilhu al jannah waqihi adzaban nar. Allahumma wasi' qabrahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan minal jannah. Ya Allah, maafkan dia, ampuni kesalahannya, ya bersihkan dosanya, ya angkat derajatnya, ya masukkan dia ke dalam surga, selamatkan dari api neraka, kemudian rahmatilah dia, jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga, ya jangan jadikan lubang atau neraka gitu ya. Seperti itu. Jadi berdoa keampunan, itu yang sangat dibutuhkan mereka. Secara kalau orang tua, Allahumma fir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi kaum muslimin yang lainnya, Allahumma fir lahum walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mohon keampunan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Barang siapa yang mendoakan keampunan bagi seorang mukmin dan mukminah, maka dia akan mendapatkan ya pahala sejumlah kaum mukmin dan mukminah, dari orang yang pertama sampai yang terakhir, yang hidup dan yang meninggal.
Subhanallah. Ya, jadi nenek moyang kita yang telah meninggal, orang tua, saudara, doakan. Ya, keampunan itu yang sangat dibutuhkan mereka. Keampunan Allah maghfir lil muslimin. Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia, ya bahasa daerah masing-masing. Mohon keampunan, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, rahmatilah mereka. Ya Allah, ampunilah nenek moyangku, kakekku, nenekku, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah saudaraku yang telah mendahului kami. Begitu seterusnya. Jadi, alhamdulillah, Allah mengetahui semua bahasa. Ya, terlebih lagi, ini kan bukan di dalam sholat, tentu ya lebih longgar ya, dengan bahasa apapun kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan akan mengijabahinya. Nah, penting ikhlaskan, ya, ikhlaskan dalam berdoa dan dengan tata cara yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukuran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan ya bagi yang bertanya khususnya dan bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali bersama kita malam hari ini. Ada penelpon keempat, Bapak Saleh Haji di Depok. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, bila seseorang yang mendawamkan seakan-akan sholat duha tiap hari, Ustaz, kemudian qadarullah pada suatu saat dia tidak sempat melaksanakan sholat duha pada waktunya sebelum jam 12, sebelum duhur begitu, Ustaz. Nah, apakah bisa diqadha sholat duha itu, Ustaz, setelah waktu setelah duhur begitu? Baik, nah, cukup. kaitan dengan sholat duha juga, Ustaz, apakah zikir setelah sholat duha yang menyatakan Robi Firi watub alaya innaka anta tawwabur rahim 100 kali, apakah itu hadisnya sahih, Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya kepada Pak Saleh Haji ya di Depok. Barakallahu fiik. Pertama beliau bertanya tentang seorang yang mendawamkan suatu amalan kemudian tidak sempat melakukan. Ya. Dan tentang masalah ya salat amalan yang wajib, ya ini tidak ada perbedaan, seorang harus mengqadha'nya gitu ya. Mengqadha'nya karena wajib misalnya kendati telah ya berlalu waktunya. Itu satu kewajiban, tidak gugur ya. Adapun amalan yang sunnah ini ya yang tidak wajib maka tidak mesti diqadha. Tapi seseorang yang dalam alhamdulillah di dalam sebagian hadis sebutkan seorang yang menjadi kebiasaan dia melakukan suatu kebaikan, kemudian ya terlewatkan dikarenakan dia mungkin tidak sempat melakukan karena dia dalam keadaan sakit atau dalam kesibukan yang lain, dalam keadaan safar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang sama kepadanya seperti dalam keadaan mukim dan sahih, dalam keadaan mukim dan dia dalam sehat. Seperti itulah makna dari hadisnya. Jadi insyaallah bila yang demikian itu, bila seorang mendawamkan solat duha, kemudian satu ketika mungkin ya saking capek dan letih begitu atau sakit terlewatkan gak sempat sampai tergelincir matahari. Ya, rahmat Allah luas, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sama. Kenapa? Karena dia tidak sengaja meninggalkan, tapi karena sakit atau ada safar begitu ya. Maka jadi dalam hal ini tidak perlu ya diqadha, apalagi ya setelah habis waktunya gitu ya. Ini masalah sholat sunnah tadi. Nah, adapun pertanyaan yang kedua tentang doa tadi ya yang dibaca bahwa selesai sholat duha yaitu Allahumma ighfirli wa tub ilaika tawwabur rahim, secara spesifik itu ya bukan di waktu duha. Ya, ulama yang menyebutkan ya juga disunnahkan membacanya selesai duha karena duha adalah
di siang hari, termasuk di siang hari. Dan dalam hadis sebutkan Nabi SAW ya, sebagaimana kata Ibnu Umar, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli yawmin ya mi'ata marrah Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kami itu menghitung-hitung, kata Ibnu Umar, dalam setiap hari itu bahwa Nabi mengucapkan doa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, dari situ sebagian ulama menjelaskan ini kan setiap hari. Maka langkah baiknya setelah saya sholat duha, seorang mengucapkan doa tersebut karena termasuk di setiap hari, ya maka mungkin itu tempat yang cocok untuk mengucapkannya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, syukuran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari dua pertanyaan yang tadi disampaikan Bapak Saleh Haji di Depok ya. Barakallahu fiik, semoga dipahami dengan baik dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Nah, baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, izinkan kami untuk kembali membacakan pertanyaan tertulis. Kali ini sudah masuk dari saudara Yunus di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah kami mau menyusun buku hadis dan doa sederhana untuk siswa di sekolah agar memudahkan. Di awal hadis kami tuliskan baik Arab dan juga terjemahannya. Ketika ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tuliskan dengan Latin. Bolehkah demikian Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Jika ya tujuannya hanya dalam bentuk pembelajaran, itu hanya sebagai ya tahapan, bukan untuk selamanya, karena mungkin mereka belum bisa baca bahasa Arab, untuk memudahkan dengan Latin tapi ya kalimat Arab gitu ya. Maka mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini karena hanya ucapan qala Rasulullah qala gitu ya, dengan mudah-mudahan seperti itu. Naam, para murid bisa membaca. Tapi alangkah baiknya begitu ya qala itu mungkin di bawahnya ya, atau di atasnya bahasa Arab, di bawahnya mungkin tulis qala gitu ya, sehingga para atau siswa atau siswi tersebut sekalian bisa ternyata begitu membaca qala dengan tulisan Latin itu, oh ternyata hurufnya begini gitu ya, hurufnya ternyata tulisannya Arabnya begini, maka itu sangat membantu mereka untuk bisa membacanya ya. Tapi kalau itu untuk selamanya ya tidak baik ya, karena kita harus belajar ya, apalagi bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya, bahasa yang kita ucapkan untuk kesempurnaan sholat kita dan ibadah kita. Tapi kalau dalam masalah Al-Quran ya jangan sampai dilakukan, karena tentu akan berbeda pengucapan qala atau ha saja itu berbeda ya, dengan ha dengan ha. Tapi dalam tulisan Latinnya ya sama, nggak ada beda gitu ya, ha dengan ha gitu ya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan dengan menulis Al-Quran dengan Latin seperti itu, karena tentu berpotensi akan merubah ya dari cara membaca Al-Quran itu sendiri, dan dengan demikian kapan kaum mukminin akan bisa membaca atau mengenal huruf ya dengan Latin tersebut, sementara membaca Al-Quran yang ditulis dengan, yang diturunkan dengan bahasa Arab adalah hal yang menjadi rutinitas seorang muslim. Maka kalau hadis mungkin dalam rangka pembelajaran, mudah-mudahan ya tidak ada masalah, tapi jangan sampai Al-Quran diperlakukan dengan cara seperti itu. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya tadi secara tertulis saudara Yunus di Jawa Barat. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa Foto TV dan para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kami malam hari ini. Penelpon kelima Bapak hamba Allah di Riau. Insyaallah kami masih punya waktu 10 menit Ustaz malam hari ini. Baik, kita sapa Foto TV. Assalamualaikum. Ya. Putus pula Pak. Kedengaran Pak. Halo Bapak hamba Allah di Riau ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, ya. saya hamba Allah dari Riau ingin bertanya tentang setelah sholat Jumat itu zikirnya yang saya
Di tempat kami ini zikirnya setelah sholat Jumat membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sampai 3 kali. Setelah itu imamnya memimpin doa, diaminkan kepada makmumnya. Dan kalau saya pribadi, karena saya telah mendengar dari ustadz lain, setelah sholat Jumat, zikir itu seperti zikirnya sholat-sholat wajib yang lain biasanya gitu Pak Ustadz. Nah, di sini gimana Pak Ustadz ya? Nah, Aduh, ya, Iya. itu Bagaimana aja, Pak. Bapak? Iya, Cukup. cukup insyaallah Baik. Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak hamba Allah ya di Riau. Barakallahu fiik. Ya, kembali kita sampaikan bahwa di dalam beramal membutuhkan ilmu. Ya, tidak cukup hanya sebuah kebiasaan masyarakat atau jamaah tertentu. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat fardu. Karena salat Jumat termasuk salat yang wajib di hari Jumat, gitu ya. Bila tidak di hari Jumat, maka itu adalah salat zuhur. Nah, maka dalam hal ini zikir yang dibaca setelah salat fardu itu sama, ya, sama. Mau di hari Jumat atau di selain hari Jumat, yaitu astagfirullah 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir, wa antas salam wa minkas salam, ya. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ya subhanallah 3 alhamdulillah 3 kali, kemudian Allahu akbar 3 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu juga dibaca ya ayat kursi. Nah, itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ya langsung berdoa. Ya, apalagi dipimpin oleh imam, karena tidak ada tuntunan doa secara berjamaah. Doa itu ya diajarkan Nabi untuk mandiri. Rasul tidak mengajarkan doa secara berjamaah, masing-masing berdoa. Nah, biar kita cerdas beribadah, mandiri beribadah, tidak tergantung kepada yang lain, imam. Kalau imam nggak doa, ya nggak bisa doa. Jadi tidak ada tuntunan doa berjamaah selesai sholat, baik sholat fardu atau sholat Jumat. Kalaupun ingin berdoa, silahkan berdoa masing-masing. Ya, setelah membaca zikir yang biasa diajarkan Nabi SAW selesai sholat fardu. Nah, jadi betul ya, sama di waktu sholat Jumat dan di waktu sholat fardu yang lainnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dipahami dengan baik ya oleh Bapak hamba Allah tadi di Riau, dan menjadi solusi dari permasalahan yang dialami. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, menjadi penelpon terakhir malam hari ini ada Bapak Fuad di Jakut. Kita sapa Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, pertanyaan singkat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Halo. Suaranya nggak kedengaran. Ya, silakan. Kita bisa mendengar, Pak. Baik, baik. Begini Ustadz. Saya kan sering berdoa kalau habis sholat, antara azan dan iqomah. Doanya begini dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, bantulah hamba agar hamba selalu diberi kesabaran, sabar dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Nah, qadarullah setahun terakhir ini saya dikasih ujian masalah kesehatan, dan kadang terlintas di benak pikiran saya gitu, apakah ujian masalah kesehatan ini berkat doa saya sehingga Allah takdirkan saya dikasih ujian berupa masalah kesehatan agar saya itu bersabar dalam masalah ujian hidup ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah lintasan di benak pikiran saya seperti itu wajar-wajar saja? Apa itu gangguan dari syaitan agar tidak berdoa seperti itu lagi?
minta pencerahan dan penjelasan. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Fuad ya. Barakallahu fiik. Semoga Pak Fuad ya diberi taufik, kemudahan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ya berdoa salat dengan ya bahasa Arab atau bahasa Indonesia ya diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kesabaran dalam menghadapi berbagai problematika hidup atau cobaan dan ujian, tidak ada masalah, itu doa yang baik. Ya, bersyukur tatkala mendapatkan nikmat gitu ya. Kemudian menjadi hamba yang diterima taubatnya dan segera kembali kepada Allah tatkala terjumus ke dalam perbuatan dosa, enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan doa yang seperti itu, karena hidup kita ini penuh dengan ujian. Hidup ini semua ujian. Kalau kita tidak sabar, tidak akan mungkin bisa hidup di dunia ini. Ujian semuanya ya. Jangan dikira ujian itu hanya sesuatu yang mungkin menyakitkan, tidak. Kekayaan harta ujian ya, menghadapi anak istri yang mungkin merupakan hidayah ujian. Ya, kadang mungkin menghadapi mertua yang masih ya mungkin intervensi dalam urusan rumah tangga ujian. Ya, tetangga juga mereka ujian. Seperti itu ya, harta, kedudukan, semua ujian. Ya. Jadi penuh dengan ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri wal khairi fitnah tasbirun. Nah, kami menguji kalian ya dengan ujian yang kebaikan, kejelekan, dan kebaikan sebagai fitnah ujian. Jadi memang dunia ini penuh dengan ujian. Maka modal hidup kita bersabar. Tidak ada masalah dengan hal itu. Kemudian bila kita mendapatkan cobaan dan ujian, ya jangan kita berprestasi negatif. Gak boleh berprasangka negatif ya kepada Allah Azza wa Jalla. Harus positif. Semua ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ya, oleh karena itu, apabila Allah yang mencintai seorang hamba, Allah kadang menguji hamba agar ya bisa naik level keimanannya. Ya, bisa betul ya terbukti bahwa hamba tadi betul cinta dan tulus imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tidak pantas ya seorang berprestasi seperti itu. Selalulah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menjalani hidupnya dengan tenang, tentram dan juga aman. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir pada pertemuan malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak, dan juga Ustaz mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, qadarullah karena waktu yang membatasi kita, maka kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam kesempatan yang berikutnya. Jangan lewatkan pemirsa untuk menyaksikan live interaktif Menjaga Iman bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah, insyaallah rutin setiap hari Rabu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.